Motor dia ada ya, iya diambil motor dijual ke si apa? Anggi ya, Oh, jadi ya. anggap si Anggi. Motor gedeannya. Iya, Jadi itu gitu. ya. Jadi itu. Empat juga. Yang dijual lagi. 7 beda. Oh, itu lengkap. Ini sudah enak banget. Baru diperpanjang semua. Dia understand gitu. Nanti kan 2014. Nih si Oba ini dia mana kabur duluan jadi kita digoda. Oh itu juga. Iya kalau kan enggak. Aneh mah ada mah guru sempat sama ngaji si Oba masih kalong. Kita mah kasih aja ya. Itu pada ngidupin kunci. Iya. Dari belakang gitu ya. Oh, itu udah panggil kemana ya? Jaga santai. Iya, sampai Ada bagian dari salam-salaman ini maka. Belum masalah kan? Karena berkawan di silaturahmi. Sebenarnya dari awal gue sih jelas. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhirnya wa kulli hadin sholih wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratil mu'alif hadal kita
arwah jami'il ulama yang sunnah hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa وسنسي أمور برم يا مجوحي أسألك الكرامة والبركة والشفاعة في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali Qadir syafaat Nabi Muhammad billah waridullah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summal ladzi yab'asu ala tarki wa tafriki wa yuhawwinu 'alaika zalika dzikru afatid dunya wa uyubiha. Kemudian alladzi yab'asu ala tarki, yang bisa membuat kita, mendorong kita ala tarki wa tafriki, untuk meninggalkan dunia, wa tafriki berpisah dari dunia, wa yuhawinu alaika dan memudahkan kita, alaika zuhud akan dunia, zalika apa tidak lain adalah zikru afati dunia, dengan sering-sering mengingat afati dunia, bahayanya duniawi, wa uyubiha dan kehinaan-kehinaan dunia. Aduh, ngomongin dunia ada yang ngirimin gambar ikan mujair. Dunia itu loh, apa di dunia wa uyubiha. Emang dunia bagaimana? Wa qad aksaron nasul qaula fi dzalika faminhu, banyak ulama yang udah mencetuskan, udah membuat makalah-makalah, peringatan-peringatan. Izalika faminhu, seperti qaulu Yahya ibnu Mu'ad, perkataan Imam Yahya bin Mu'ad, ad-dunya hanutu syaiton pala tasriku min hanutihi syai'an fayaji'u fi talabihi fayakhuduka. Dunia itu hanutu syaiton, warungnya setan. Dunia itu warungnya setan. Pala tasrik min hanutihi, jangan suka nyolong benda-benda yang ada di warungnya setan. Fayaji'u pitolabi, itu setan bakal ngudak datang, dicariin sama dia. Kalau dagangannya ada yang dicolong pasti dicariin. Fayahuduka, diambil kita sama setan. Kalau udah diambil sama setan, digubet ya otomatis ngikutin setan. Dunia tuh. Aduh. Adunya hanutu seton pala tasrik min hanutihi. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Dunya ma qaulul Fudail bin Iyad rahimahumullah, law kanatid dunya min zahabin yabna wal akhiratu min khazabin yabqa lakana yang bagilana ana taruh hasban yabqa ala zahabin yabna. Kata Imam Fudail bin Iyad, laukanati dunia min zahabin yabna, kalaupun dunia ini dari emas, yabna, rusak, bakalan habis, bakalan hancur. Dipertahanin segimana juga ya Allah, ya kagak ada kekal-kekalnya.
Dunia apa sih ya? Kita udah tahu dunia itu bukan harta doang, bukan duit doang, termasuk jabatan, martabat, pangkat, derajat itu dunia. Makanya kalau ngelihat ke sini ini romannya yang lagi polemik nasab kekeh bae nasabnya masih diakuin bae ini romannya dunia juga ini penyakit dunia. Padahal mah Yafna hancur deh. Wal akhiratu min khazafin yabqa. Nah dunia itu akhirat itu lir ibarat khazaf itu tembikar di tanah merah tapi ya kok kekal. Kalau emasnya nggak kekal, tembikarnya kekal. Milih mana kudunya? Lakana yang bagilana ayat taro hozpan yabko. Maka pastinya kalau kita punya akal sehat mah ambil tuh yang dari tanah liat tapi kekal selama-lamanya daripada yang istilahnya terbuat dari emas tapi sementara. Fakai bahwa kodih tarna hasban yabna ala zahabin yabko. Malah kita mah parah. Bukan milih emas yang sementara, ninggalin tanah liat yang kekal. Kita mah malah milihnya tanah liat yang sementara, ninggalin emas yang tuh kadernya kita tuh, blow-onnya kita tuh. Masalah dunia ribet banget memang masalah. Tadi pagi ngaji Tambihul Mukhtarin. Kalau kita mas selama ini mikir konaah itu menerima apa yang udah kita punya segitu lah. Tuh orang konaah tuh kagak nyariin yang kagak ada. Kata Imam Ali Al-Khawas mah konaah nggak begitu. Konaah itu man kasuro maluhu wa ta'amuhu walam yakul illa kulla khamsati ayamin ukulatan sogirotan. Orang konaah itu bukan orang kagak punya duit, kagak punya banda. Duitnya banyak, makanannya banyak, tapi dia makannya tibang 5 hari sekali. Itu pun ukulatan sogirotan, tibang suapan yang 5 hari sekali. Buat kita begitu, borong-borong udah ada roti juga. Ya Allah, udah ada kembang goyang juga. Ya nggak bawa lalapan sama kerupuk. Kalau si Andi udah kagak lagi-lagi deh, jangan sih. Dan lagi babnya ini mah kan lagi ngintip, terus apa? Lagi ngintip dimensi lah. Nah ini dimensi wali. Malah kalau Abu yang Mufassir mah ngomong bagaimana? Abu yang Mufassir mah saklek. Kalau manusia mah sehari makan sekali. Emang ada hadisnya. Iman orang yang sempurna itu, kalau orang imannya sempurna itu ya makannya cuma sehari itu 9 suap. Tapi 9 suapnya 9 suap kita ya, bukan 9 suap perindapan. Kalau 9 suap perindapan mah Yusef. 9 suap kita. Makanya kata Abu yang Mufassir begitu, manusia mah makan sehari sekali. Kalau sehari 2 kali itu bukan manusia, kebo. Sehari 3 kali setan. Kalau kita mah ya setan juga kebojok. Akuin baik udah. Sampingannya lagi ya. Ya Allah, belum mindo. Ada bahasa mindo gitu. Sarapan beda, makan beda. Mindo beda, makan sore. Oh, dunia tuh. Khazafan yabqa ala zahabin yabna, pakai bahwa qadihtanah hazban yabna ala zahabin yabqa. Tetapi dengan kebodohan kita lebih memilih tembikar yang bakalannya fana, bakalannya rusak daripada emas yang bakalannya kekal. Akhirnya kita banyak kan belangsak di dunia, belangsak di akhir. Cuma kayak dibilang begitu, kebanyakan milihnya tembikar yang rusak daripada emas yang kekal. Karena apa ya, dunia kagak, akhirat kagak. Kirain teh kagak punya dunia bakalan mudah sibuk mudah akhir.
Kudunya kan begitu. Udah di dunianya kita belangsak, minimal di akhirat pengennya senang. Berarti banyak waktu kita yang kita pakai buat usaha akhirat. Ini usaha dunia ngedul, usaha akhirat ngedul. Aduh. Akhrajahu Abu Nuaim. Kemudian banyak perkataan-perkataan ulama yang membuat kita eling dah, sadar dah. Ya emang mau kemana dunia mah? Agak kerasa tau tuh udah 40 tahun. Agak keras, agak kerasa. Cepet banget. Dunia itu kan dana itu dekat. Dana itu dekat. Bahkan ada orang minta didoain biar banyak duit, biar banyak harta. Datangnya ke salah satu wali. Kata tuh wali, orang yang nyari duit, yang lagi mudah-mudah duit itu bakalan dicoba dengan 5 cobaan. 1, tulul amal. Semakin banyak dia punya duit, semakin banyak dia punya kepengenan. Semakin banyak dia punya pengenan. Ayo, udah ada Vespa pengen ninja, ayo. Apa-apa. Terus orang yang punya duit biasanya nantinya bakalan kasrotul hiris, ambisius. Jadi banyak, bukan cuma banyak kepengenan, ambisiusnya tinggi. Udah jadi pengen jadi boleh menang jadi lurah, besok coba masuk jadi caleg, menang jadi caleg, besok jadi bupati. Tuh orang banyak duit. Nah kadang-kadang urusan ke situ yang kagak punya duit gue ngikut. Ada orang nyalon bupati, gimana caranya gue dapat duit kan begitu. Nah, itu kan budak dunia juga. Itu kan budak dunia. Kalau bolo konco mah begitu, urusan berpolitiknya sikap kita udah jelas. Kita mah kalau diajak ngikut, kagak diajak ngajakin. Diajak kita ngikut. Kalau kagak diajak berarti ngajakin, ngajak ngelawan berarti dia kan gitu. Nah, kemudian wa qaulul Hasan al-Bisri la tahruju nafsu ibnu Adam minad dunya illa bihasarati salasin. Oh, kata Imam Hasan al-Bisri mah la tahruju nafsu ibnu Adam, nafsu anak manusia itu minad dunya, kalau udah keikat sama dunia illa bihasaratin salasin, pasti rugi dengan 3 macam kerugian. Makanya kan kita ngaji-ngaji begini bukan berarti nyuruh miskin, bukan berarti kita harus males, enggak, kerja biasa, usaha wajib nyari duit, kudu harus. Yang kagak boleh itu duitnya kita simpen di hati, yang kita kagak boleh itu bandanya ditaruh di hati. Cirinya gimana sih orang kalau umpamanya dunianya udah di hati, ya kalau belum datang dipikirin, ya kan? Begitu datang girangnya nauzubillah, begitu hilang nangisnya kagak udah tuh begitu. Sampai kasarnya kan kalau orang udah keikat sama dunia, masya Allah, sama sedekah jauh. Jangan kata bandanya, dosanya dipinta kagak boleh. Kan ada yang begitu orang. Sampai dosanya gue dipinta kagak boleh. Kayak ya kagak, ya Allah. Kalau masalah itu. Kemudian kerugian apa yang menimpa kata Imam Hasan Bisri mah? Yang pertama, lam yasba mimma jama'a. Dia nggak akan pernah puas, nggak akan pernah kenyang dengan apa yang sudah ia kumpulkan. Nggak ada puasnya. Punya sepeda pengen motor, punya motor pengen mobil, punya mobil ada yang bagusan pengen lebih bagus. Makanya gue mobil nggak ganti-ganti kan gitu. Emang belum punya duit. Emang belum punya duit. Udah begitu betul. Lamyas kagak ada udahnya. Kagak ada udahnya. Ayo tarik kita. Punya bini cakep ya udah cakep, tapi masih pengen banget yang lain mah dunia itu. Itu dunia. Aduh. Pakai ada alasan biar hidup lebih manfaat.
Jadi banyak-banyak yang nafkahin. Mulia tujuannya. Ana ulam yasba mimma jumia. Orang kalau udah keikat sama dunia nggak akan pernah puas dengan apa yang sudah ia punya. Terus kurang. Kemudian apalagi penyakit yang kedua, kerugian yang kedua kata Imam Hasan Bisri, walam yadruk ma amala. Walam yadrik ma amal. Nggak bakal sampai apa yang dia cari. Nggak bakal kesampaian. Ayo dia mau nyari apa? Ya kan kalau di udak mah ada lagi. Makanya kadang-kadang kita suka lucu melihat orang, ya ukuran kita dia kaya, tapi ketika orang kaya tersebut ngerasa udah kaya, kita geli. Apalagi dia ngerasa kaya di depan kita, lucu kan, banyak orang begitu. Baru tibang mendingan dah, tahu-tahu main ke pinggir Bilabong ada yang lebih kaya lagi. Dan itu yang di Bilabong udah paling kaya. Ada main ke Jakarta ke Menteng, itu rumah gede banget kagak dipakai bisa. Berarti lebih kaya lagi. Ya Allah. Ada yang kayak sampai usuk Hamka kan, bikin masjid itu bukan hatu dia mah. Bari duitnya ngalir terus dari jalan. Berarti banyak kan orang yang lebih kaya. Nah kalau kita udah keikat dunia, nggak ada finishnya. Di atas yang kaya masih ada yang kaya. Makanya obatnya begitu doang. Kalau kita udah mulai ngerasa, kita makan kagak boleh punya main di rekening ada duit 2-3 juta ya kan, di dompet ada 100-200 ribu, terus gagah kan, tang-tang petenteng, Betawi, terus tang-tang petenteng, kagak boleh prototin orang, pala lu gue bayarin, Betawi, ya padahal mah segitu mah kagak ada apa-apa, Jangan ngaca kemana-mana, langsung baik lewatin ngacanya ke Nabi Sulaiman tuh. Kagak ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Ilahi Yusuf Hamka, Bob Sadino, siapa lagi? Siapa tuh yang pengusaha kapal tanker? Jody Setiawan. Ayo. Siapa lagi dah sebutin orang-orang kaya, sampai si Bill Gates. Siapa lagi yang punya Facebook, kan orang kaya juga tuh, Mark. Nah, kagak ada yang ngalahin kayanya sampai ke kaya Nabi Sulaiman. Nah kalau 2/3 dunia, buat 2/3 dunia, balik pasukannya bukan manusia doang, jin ngerti sama dia, ngerti, binatang aja ngerti. Nah kalau dia asli bisa ngomong sama binatang, sebab Al-Quran yang ngomong. Jangan ragu kita, Nabi Sulaiman bisa nggak ngomong sama binatang? Bisa dia mah, sebab Al-Quran apapun yang Al-Quran bilang itu udah mutlak, bener, nggak boleh ragu. Dia ngomong sama burung hudhud, pernah ngomong sama semut, pernah Nabi Sulaiman ada di Al-Quran itu makanya ada surat An-Naml, surat yang menceritakan perbincangan antara Sulaiman dengan semut. Belum lagi sama jin, sama setan, paham dia mah. Pasukannya makanya bingung perang sama Nabi Sulaiman mah. Makanya 2/3 kagak ada yang berani. Ya iya bukan lawan orang doang. Sama kayak Indonesia gue ditakutinnya kan begitu. Bukan lawan Kopassusnya doang, kuntilanaknya masih banyak. Emang. Aduh. Indonesia orang aneh. Mana dia yang bikin status. Gue bingung. Sering duduk termenung, ya kan, ngelamun di tempat sepi, tapi nggak pernah kesurupan. Jangan-jangan gua setannya. Alhamdulillah, berarti udah saat. Masih mendingan ngerasa jadi setan daripada ngerasa jadi manusia. Mas Malik pisan mah. Ya Allah. Jadi walam yuhsini zada lima yuqaddamu alaih. Kalau udah begitu tuh nggak bakal ada persiapan buat hal yang buat masa depannya. Maksud masa depan di sini bukan masa depan hari tua, tapi masa depan setelah meninggal. Ya udah sibuk banget. Ayo ngumpulin dunia. Makanya itu dah minimal kita punya amalan rahasia. Jangan sampai orang
Orang tahu, kalau perlu bini tahu. Emang kalau yang ini rada susah. Tawan we mau bini. Padahal itu kan satu amalan yang pengen rahasia. Rahasia, murid kagak boleh tahu, tetangga kagak boleh tahu. Bini mah tahu be haram jadah macam gitu. Itu. Karena amalan sir itu punya nilai berkali-kali lipat daripada amal jahriyat, amal terang-terangan. Ya nerapinya jangan masalah kawin lagi, nerapinya apa sedekah sir, apa kita diam-diam punya wiridan. Ini kadang-kadang punya wiridan terus cerita apa sih paginya. Malam baca istighfar 3.000, mantap. Kata malaikat, tadinya udah gue masukin ke sir nih, kan gitu. Udah gue catat sir nih. Pagi-pagi dia cerita, batal lagi. Ceritanya bari ria lagi, haram jadah. Udah bukan dipindahin doang, dihapus tekor. Kudu punya rahasia antara kita dengan manusia. Nah itu. Yusini zada lima yuqaddamu alaih. Paminhu qaulu badihim taraktu dunya likillati ghanaiha wa kasrati anaiha. Kata sebagian ulama, taraktu dunya, aku tinggalkan dunia likillati ghanaiha, karena memang sedikit ghanaiha bil fathi wal madi ainab iha, manfaatnya sedikit dunia itu. Dunia manfaatnya sedikit. Makanya kalau udah kelas wali mah ya itu seperlunya doang. Seperlunya doang. Tidur seperlunya. Tidurnya seperlunya, nggak kayak kita. Kalau kagak ada perlu ya tidur kita kan gitu. Kalau wali itu kan tidur seperlunya. Rata-rata di waktu qailullah doang. Jam 11 sampai ke Bedug Johor. Paling beberapa menit tuh kalau wali. Selain itu ya udah malam begadang, pagi begadang, terus baru gitu. Makan seperlu. Itu tadi ada yang timbang 5 hari sekali, ada yang 3 hari. Ya kagak usah jauh itu Abu yang tadi sampai sekarang. Saumud Dahri dari tahun 65 sampai sekarang masih puasa baik berapa tahun? Puasa selamanya. Mukanya timbang Idul Fitri, Idul Adha doang. Abu yang tadi, Abu yang pasir sama. Nah itu makannya sehari sekali, waktu sahur doang. Waktu sahur dia mah. Udah puasanya senang-senang, makannya timbang waktu sahur doang. Udah gitu. Jadi dikit lagi, nggak kayak kita. 3 suap, 3 sendok semen kan. Kalau udah kelas-kelas begitu. Bisa ya bisa. Malah kan banyak wali yang sampai nggak makan sampai berapa tahun. Kok kuat ya, sebab beda. Yakin nama Al-Qur'annya, yakin nama firmannya, bener-bener hakul yakin. Kan ada yakin, kalau yakin doang itu percaya. Ada ainul yakin, matanya udah bisa ngelihat. Ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu ibarat begini. Nih ada api tuh, kita lihat. Api jauh. Yakin nggak api itu panas? Ya, yakin. Begitu kita kasih barang kita bakar, api itu ngebakar. Mata kita ngelihat. Ainul yakin tuh. Kalau hakul yakin, tangan dulu bakar loh. Berarti sakitnya, panasnya bukan kata kerasa. Nah kalau wali begitu melihat Al-Quran itu udah hakul yakin. Kalau Al-Quran ngomong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Hakul yakin dia mudah. Berarti hidupnya memang buat ibadah. Tanpa makan, tanpa minum, asal dia ibadah hidup. Begitu. Terapin besok coba. Nggak usah lama-lama, 3 hari. Jangan makan, jangan tidur. Udah gitu. Ibadah kan gitu. Insya Allah. Beres sholat disolatin kan gitu. Jauh kita mah timbang yakin doang. Iya percaya, bisa begitu percaya. Tapi ngelihat juga belum. Apalagi ngerasa. Kalau orang udah hakul yakin begitu. Makanya kata ulama, aku tinggalkan dunia likillati ghanaiha, karena emang dunia mah sedikit manfaatnya. Sedikit bagi mereka. Wa kasrati anaiha,
dan banyak madaratnya, banyak permainannya tuh dunia. Wa sur'ati fanaiha, rusaknya juga cepat, kagak lama. Nah itu nggak bakal lama. Kalau udah mati kita apa yang lama? Kagak ada. Kalau kita nggak punya selipan-selipan, tabungan-tabungan yang buat ngikutin kita ke kubur. Nah, numpuk rekening kita sampai bermiliar-miliar, jebret modal kita, udah. Mati kita, siapa yang nikmatin? Ayo, keluarga kalau tahu. Kalau kagak tahu ya orang bang. Jangan tertutup amat kita. Kudu ada yang tahu. Nah, tarok dudunya likilati gonaiha wa kasrati anai wa surati fanaya wa hisati surokaiha wa hisati surokaya, dan hina surokaiha, bareng-bareng sama dunia itu hina bagi para wali. Itu makanya orang kalau sekarang gampang banget, dikit-dikit si anu wali, ujung deh wali itu pasari atun watori kotun pahaki kotun. Wali itu orang yang udah hatam, dunia syariatnya dia hatam. Urusan syariat baiknya emang gampang, gak susah. Ya bener dah kalau ngaji di majelis taklim, bukan di lapangan. Bertahun-tahun ngaji di lapangan, ngikut-ngikutin, cuma bisa masang umbul-umbul doang paling. Masang umbul memang masang umbul-umbul sama hadroh dah tuh. Nah, kadang-kadang lagu Arab gua kata dia sholawatan, magadir lah apal. Nah taruh apa tahu dia cara sujud yang sebenarnya kayak bagaimana, pembatalan sujud kayak bagaimana, susah. Nah itu makom syariat doang. 12 pan matang wali nih. 12 pan kudu matang. Pikir. Ayo kita mengutak pikir sampai seumur hidup kagak udah. Mutlak di pikir kagak udah kita. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan pikir itu. Pikir aja kan bagi 4. Ubudiyah itu ngurus ibadah kita ke Allah dari mulai wudu sampai haji. Dari mulai wudu sampai haji. Habis ubudiyah muamalah. Muamalah itu apa? Ya itu jual beli, gade, utang piutang, apalagi namanya oper alih. Ada oper alih walah. Jangan salah, hukum Islam itu paling lengkap. Ada apa namanya join, sirkah. Sirkah itu usaha bareng. Kalau bahasa kita mah join, naruh saham. Ada itu bab muamalah. Dulunya bagaimana? Terus bab investasi. Terus masalah apa kalau bahasa ininya, kalau umpamanya ini duit orang kita diamanin itu kayak pemerintah itu apa? Ambil alih hak milik. Ada bab hajru itu muamalah. Beres muamalah munakahat segala macam urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Emang gampang nih kalau kagak. Nikah, ada rukun nikah, ada pembatalan nikah. Ya macam nih orang kagak ketemu lama, adik kakak, perempuan, laki, misah jauh, ketemu lagi udah gede, pacaran, tau-tau nikah. Besokannya lu mah adek empok ini tuh, atau lu mah adek abang ini, kasih kesaksi, diterusin gak tuh pernikahannya? Walaupun udah punya anak, kudu bab munakahat. Terus beres-beres pikir itu namanya bab jinayat. Nah jinayat itu hukum pidana.
Ada. Orang kalau nyolong hukumannya bagaimana? Orang kalau umpamanya nyerobot lahan orang hukumnya kayak gimana? Ada hukumnya diatur. Itu dalam masalah fikih. Tauhid. Tauhid kudu bener. Kudu tahu sifat hakiki, sifat sababi, sifat salabiyah. Ya Allah. Sifat yang 20 itu kebagi, ada sifat maknawi, ada maknawiyah, ada salabiyah. Susah. Makanya gue enak banget kadang-kadang si Anu udah jadi wali, masa tahu udah jadi wali. Susah, apalagi belajar kagak mau tapi so ngerti agama, ini yang ribet kan. Yang ribet orang begitu. Belajar ngajinya kagak mau tapi sok ngerti agama. Ya kan kita kan boleh berijtihad, ya Allah. Ijtihad itu kan pakai akal-akalnya nggak bisa akal sembarangan. Yang harus memorinya jutaan giga itu mah. Lah kalau akal lemot ya nggak. Naruh kunci motor bagi seringan lupa. Sekarang kalau mau ngurusin urusan agama, bego kan ketulungan ini begitu tuh. Datang kutluk saja. Sebenarnya mah kalau kata saya mah ini bab kodok harusnya kagak ada. Ih haram jadah. Emang apa? Bab kodok kagak ada. Iya jangan diadain itu. Terus ya supaya orang kagak ngegampangin sholat. Ngomong-ngomong lu pernah sering sholat subuh pada waktunya enggak? Ya saya juga sering ketinggalan sih. Nah itu fungsinya buat lu juga kunyuk kan begitu. Fungsinya buat lu juga. Kalau bab kodok kudu dihilangin. Nabi udah ngomong kudu dikodok, ulama udah sepakat kudu dikodok, walaupun di Al-Qur'annya kagak ada. Dia kutuk-kutuk datang. Kalau bisa mah bab kodok dihilangin. Kagak masuk akal bagi saya. Akal lu sempit. Kalau banyak banget. Itu bersyariat tuh, syariatnya 12 pan. Baru masuk toriko. Habis toriko baru naik ke hakikat. Ya toriko gurunya lain lagi, guru mursyid namanya. Sampai ke hakikat. Ya kalau udah ke hakikat gurunya udah Nabi Hidir. Gitu. Jadi tingkatan. Kadang-kadang sembarangan bahasan hakikat. Disampaikan ke orang yang ngaji syariatnya gue baru setahun kan gitu. Akhirnya kan mabuk dia kepelag. Ya kepelag lah. Lah kalau orok sih dimpanin bubur kacang hijau. Susah. Likilati gona iha wa kasrati anaya wa surati panaya wa hisati syurakaya. Wa qala Syekh al-Imam rahimahullah, dan guru saya berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah. Lakin yajiu min hada royahatun rogbatul faihah li anna man saka fi rakaahadi ahabba wa salahu wa man taraka syai'an lakana suraka fihi ahabba lawin paradabi. Fal qaulul baligu fihi maqalau Syekhuna rahimahullah taala. Yang paling tepat mah, yang paling nancep, yang paling pedes mah omongan Syekhuna rahimahumullah. Gurunya Imam Ghazali. Kata gurunya Imam Ghazali, inna dunya adullahi azza wajal. Dunia itu adalah musuh Allah. Dunia itu musuh Allah. Kan ada hadisnya. Allah nggak pernah ngelihat dunia semenjak Allah nyiptain dunia. Ini jangan salah ngerti nih, ntar salah ngerti lagi dunia yang bagaimana, dunia yang kagak dipakai ibadah begitu. Terus songkongnya masa iya, hadis ngaco lagi, otak lu yang ngacoan gitu. Yang dunia yang kagak dilihat sama Allah itu dunia yang nggak ada kaitannya buat ibadah. Kalau dunia yang ada kaitannya buat ibadah mah itu dilihat sama Allah. Punya duit 2 juta yang dipakai ngaji yang mana, dipakai maksiat yang mana? Tuh yang dipakai maksiat yang kagak dilihat sama Allah. Pakai nyawer 2 juta ya kan, pakai ngaji 100.000 tuh yang dilihat sama Allah. Yang 2 juta ya nggak kelihatan ini ngapa-ngapa, ke PA lagi baik. PA lagi baik. Nah dunia itu musuh Allah aja wajal wa anta muhibuhu wa man ahabah dan abghadu adwahu. Sedangkan kita muhibuhu, cinta sama dunia.
Kamusnya waman ahaba ahadan abghadu aduwahu. Kalau orang cinta sama seseorang pasti dia benci sama musuh orang tersebut. Ayo dah. Kita cinta sama Habib Rizik Syihab. Tuh, umpamanya. Pasti kita benci sama musuhnya Habib Rizik. Hah? Pakai ngasih baik. Kalau kita benci sama seseorang, otomatis kita resep sama musuhnya. Ya tinggal pikir, mau cintanya mau dekatnya ke Allah apa ke dunia, kan begitu. Sedangkan dunia musuh Allah. Tapi kita resep sama musuhnya kira-kira Allah resep kagak sama kita. Ya mau orang kita temennya dunia, begitu. Aduh, dunia. Wa man ahaba hadan abghada duwahu qala wali ana fi asdiha wasihatun jifatun ala taru anna akhiraha ilal qadari wal fasadi wa talati wal islih wal ibid mihlali wa nafadi lakin hajifatun dumihot bitibin wa tuwiyat bizinatin. Dunia itu jipah dumihot bitibin. Dunia itu bangkai yang dibungkus bitibin dengan kemasan yang bagus. Wa tuwiyat bahkan dibasahi bizinatin dengan perhiasan paktaro bidohiriha al-ghafilun. Ya orang-orang yang lalai mah ya pasti lupa. Karena apa? Karena ngelihat kemasannya bagus. Kemasannya bagus. Wajada fihal ghafilun pain kila. Fa mauqmu zuhdu fid dunya huwa fardun am naflun. Nah, kalaulah ada yang bertanya masalah juhud, apakah juhud tentang dunia ini hukumnya wajib apa sunnah? Tergantung. Fa'lam anna zuhda yaqau indana fil halal wal haram. Juhudnya dalam masalah halal apa haram nih? Kalau zuhudnya kita, menjauhkannya kita dari dunia yang memang haram, bahwa fil harami fardun, itu mah udah wajib. Juhud kita dari minuman keras. Bisa kan kita juga, emang kita mah kagak doyan. Boro-boro apa ini pengen gua kagak dah. Nah itu kan udah juhud kita. Nah itu bagaimana itu juhud begitu? Wajib itu mah. Karena memang barangnya haram. Ya iya, kalau umpamanya dipengenin enaknya apa kan gitu kalau kata kita mah kan. Kata yang juhud. Nah kalau yang doyan mah doyan bae. Kadang-kadang cubung boleh makanin kan. Nah kalau dari juhud dari masalah haram ini ya memang wajib. Wafil halalin naflun. Tapi kalau juhud dari barang yang halal itu sunnah. Ya kayak barang-barang halal begini nih, roti apa segala macam. Terus emang yang kita punyanya kita dari barang halal, duitnya duit halal. Tapi kita juhud dan tuh seperlunya baik. Seperlunya, asal kemana-mana aja jika ada kendaraan seperlunya. Pengen bisa yang kata Nabi itu hasbun nas, bahasanya lukmayatun yukim nasulbah. Sebenarnya cukup untuk membuat tulang belakang kita tegak ini hanya dengan beberapa suapan kecil. Tuh Nabi yang ngomong. Nah ditafsirin sama ulama antara 3 sampai 9 suap tuh. Nah kalau kita udah bisa begitu dari barang halal, mari. Tapi jangan sekarang jadi praktekin dulu, ntar kagak habis ntar makanan. Lagi banyak begini mubazir, ingat. Dalilnya mubazir. Kalau kagak makanin ntar pura-pura habis ngaji di dunia. Iya. Pakai dalil mubazir. Sekarang mah sama itu dah. Anak tuh patung minal iman, udah sih gitu. Kebersihan daripada iman, bersihin bae. Juhudnya ntar dulu. Nah, summa manzilatu hadzal haram li mustaqimi taat bi manzilatil maitatil mustaqdarati la yaqdumu alaiha ila inda darurati bi miqdari dabtid darar. Nah, martabat zuhud daripada haram li mustaqimi taat buat orang-orang yang istiqomah bi manzilatil maitatil mustaqdar. Ya udah ngeliatnya juga kayak bangkai yang kotor. La yaqdumu alaiha, boro-boro pengen.
illa indah darurati, kecuali benar-benar keadaan darurat. Ya iya ngelihat anggur merah, lihat mensen, lihat apa segala macam itu tek-tek pengen. Ya baru kayak udah kagak pengen pisan, kecuali darurat. Kata dokter, udah kudu itu yang lu lelek. Baru deh. Bahasanya ya kayak ngeliat bangke kagak ada makanan pisan daripada mati nih ya makan nanti bangke. Tapi secukupnya nih. Secuil baik. Jangan sepaha hilang. Kalau habis sepaha-sepahanya lewat lagi baik. Nah, wa amma zudu fil halal fa inna ma yakunu bi manzilatil abdal yakunu indahum halal bi manzilatil mayyitah. Nah, zuhud tentang barang halal ini memang martabatnya martabat wali-wali abdal, yang mana bagi mereka al halalu bi manzilatil mayyitah. Ya kalau wali abdal mah barang halal baik udah dianggapnya udah bangke. Udah kagak kepeng. Layatana walu naminha ila qadron labuda minhu, yang diambil cuman ukuran yang kagak boleh kagak diambil. Secukupnya, bener-bener cukupnya. Kalau kita kan cukup buat sekarang, cukup buat besok, cukup buat seminggu, cukup buat sebulan. Kalau bisa mah cukup selama-lama. Ya makanya. Baru dah tuh naik tingkatan para wali yang dimensinya udah beda sama kita. Nah ini, kalau kita ceritain kewalian sekarang mah lagi musim halu sih. Ya emang kalau memang kayak begitu mah memang rada bingung juga kita ya. Bingung juga. Kalau mi'raj sampai 70 kali. Rada bingung. Sebab ngelewatin Nabi Muhammad kan gitu kan. Nabi Muhammad aja seumur hidup sekali. Terus ada bahasa anak fil aulia kal Muhammad fil ambiya. Wali-wali lain nggak ada yang ngomong begitu. Wali-wali lain nggak ada yang ngomong begitu. Nah, ini agak kebablasan. Mungkin sohibul hikayatnya mah nggak begitu. Cuman tukang ceritanya ini keremesan kali. Jadi rada lost. Ya iya kalau dunia hakikat itu ya memang ya jangan gampang diceritain. Pukul orang sama maulid gua kagak percaya diceritain masalah wal. Lah kan ribet. Orang diajak jarah aja susah kan begitu. Diceritain kewalian ceritanya yang memang tapi bener sih ya. Seujug-ujug 14 tahun mondok kagak ngedenger itu Pak Mukoda di pesantren. Yang kedengeran itu Al-Atos sama Al-Hadad. Memang ada ratibnya. Kalau kayak Pak Mukoda yang ngedengernya udah begini dah nih. Ngedengernya udah begini. Ya Allah. Sekarang dikekepin beda tuh nasab tuh. Asap dikekepin, dipertahanin. Bilangin ya, suruh ajak ngaji malam Rebo, itu perkara dunia. Lepasin, biarin kagak diakuin. Gue bodo amat kan begitu. Mau diakuin mau kagak. Yang penting mah pulang ke Allah selamat. Nah bagi kitanya juga begitu, jangan. Maksudnya harus adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kita kagak resep yang berulah udah segitu. Jangan bablas sampai kayak udah mati gua kita kagak resep, jangan. Yang udah mati punya salah gua kagak. Ya kan kayak begini. Itu kenapa sih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai ngutip kalimat daripada Balawi. Di sini aja ada nih. Adi mana nih? Qaulu badihim wa huwa Yahya bin Mu'ad Ar-Raji rahimahullahu taala kama qalahu Ibnu Alawi Al-Haddad. Dicatat sama Imam Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes kewaliannya siapa yang berani nolak? Dicatat Ibnu Alawi Al-Haddad, tapi mencatat nama orang ya, bukan mengisbat nih. Ini kan lahirnya dipakainya, wah itu pada bukan mengisbat, ini mah dia mah lagi nyeritain ada ulama namanya Ibnu Alawi Al-Haddad, berarti mengakui keulamaannya, bukan mengakui keabsahan nasabnya. Kagak pada iyang dulu mah urusan nasab. Jangan salah persepsi, ntar wah itu di kitab Sirajul Thalibin gua ada apa Ibnu Alawi Al-Haddad.
Terus di kitab Hadratus Syekh ada itu Habib apa gitu, Habib Abu Bakar apa gitu yang dipakai omongannya. Ya karena apa nggak dipakai omongannya? Karena mereka ini emang tokoh-tokoh luar biasa. Kagak ngebahas nasab ya kagak, apa pentingnya ngebahas nasab. Dan emang ininya juga nih kayak Alawi Al-Haddadnya juga kagak pernah jualan nasab. Abu Bakarnya juga kagak pernah ngejual nasab. Kayak Habib siapa lagi? Itu yang di Kuitang. Ali Al-Habsyi Al-Kuitang. Ya itu orang berkeramat. Buktinya berkeramat apa? Ya, banyak banget yang ziarah ke situ. Udah segitu udah. Dia mah kagak pernah kayaknya ngomong-ngomong bahwa dia yang ngasih keputusan merdeka kan begitu. Kagak pernah. Yang ngomong siapa? Ya itu ember-embernya yang oknum-oknumnya kemarin. Dia beliau itu tetap kita hormati. Itu adil namanya kita. Kayak Sohibul Makbaroh Empang. Siapa itu yang di Empang? Atos ya? Iya emang orang-orang baik. Yang kagak semenggah yang begitu tuh yang ngomongnya sembarangan. Langsung dah tuh bersembunyi di balik nasab yang nggak bisa. Ya jangankan anak cucunya lagi tuh engkongnya lagi gua tuh. Anak Nabi Adam siapa? Ayo. Anak Nabi Adam kan 2 tuh. Laki emang yang pertama bukan 2, banyak anak Nabi Adam 40, cuman yang jadi tokoh tuh kan 2. 80. Qabil Habil. Lu yang selamat yang mana? Si Habil kan, si Qabil mah kan dorhaka. Iya. Apa bisa dia nyumput? Itu engkongnya lagi. Berarti bang lu cucu. Gak bisa. Salah tetap salah, benar tetap benar. Jangan mau ke doktrin kita. Gara-gara asapnya pada situ aja nyerempet ke situ lagi weh. Apa tahu. Maksudnya begitu. Jangan seikut-ikutnya, jangan secinta-cintanya, apalagi kita mau udah termasuk jamaah manakib. Kudu ingat si Abdul Qadir itu tiap malam manakiban dibacain pesennya wa iyakum antuhibbu ahadan au takrahuhu illa ba'da adli af'alihi ala kitabi wasunna kaila tuhibbu bil hawa wa tabghuduhu bil hawa. Itu pesen si Abdul Qadir Jailani yang emang sanadnya nasabnya Al Hasanil Husaini, dari jalur bapak ke Hasan, jalur ibu ke Husain. Ngomongnya bagaimana? Ini mah dobel kan, ini mah dobel nasab. Dobel nasab bukan Sayyid doang, tapi Sayyid wa Syarif. Bapaknya Sayyid, emaknya jadi Syarifah. Ngomongnya begitu. Wa iyakum, hati-hatilah kalian. Kudu hati-hati. Antuhibbu ahadan, jangan dulu cinta sama seseorang. Jangan dulu resep. Autab goduhu atau benci, kagak pugu-pugu benci ya salah juga. Illa ba'da adli af'alihi, kecuali udah kita akurin dulu nih af'alihi, kelakuannya orang. Kita akurinnya kemana? Ala kita biwa sunnah. Akur nggak sama Al-Quran, akur nggak sama sunnah. Al-Quran udah ngomong inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu yang paling takwa. Tapi dia kekebay yang paling mulia mah wah pokoknya klan gua, keluarga gua. Berarti udah nggak akur sama Al-Quran. Akhirnya wasunnati, akurin sama hadis. Hadis ngomong la fahra bainal arab wal ajam illa bittaqwa. Enggak ada beda mana Arab mana orang asing kecuali dengan ketakwaan. Wah beda bae. Kalau kiai, kalau habib mah bisa jadi ulama, ulama nggak bakal bisa jadi habib. Lah apa urusannya? Tetap masih mengagungkan nasab bae. Padahal Al-Quran jelas nggak boleh membangga-banggakan nasab. Di Alkitab wa sunnah udah kita akurin nama Al-Quran, udah kita akurin nama sunnah. Nggak akur, ya jangan cinta. Kalau kita cinta baik berarti kaila tuhibbuhu bil hawa, cinta kita berdasarkan hawa nafsu. Gitu. Lah cenah bisa kalau umpama masih resep bayar orang ngajarin muridnya, gua sampai cium kaki bari begitu, muridnya suruh nyiumin kaki. Terus kita masih resep juga. Ampun dah.
Ada di Al-Quran itu. Orang suruh nyium kaki. Kagak ada. Itu mah sunnah Fir'aun itu mah. Ya sunnah kan niru kelakuan. Ya kelakuannya bukan kelakuan sunnah Rasul, sunnah Fir'aun yang begitu mah. Sekarang masih diresepin baik. Aku mah kemarin lagi di Asogiri ngeliat orang masih beli foto dia, gue enaknya naujubillah. Orang beli foto dia, enaknya inget-inget begitunya tuh. Inget kelakuan tangkap kaki dia diciumin, terus lagi ngedengkulin bocah yang nyaru jadi dia, yang sampai masuk penjara kan. Inget arogansinya dah, sok paling gua yang paling hebat, nanteng pedang. Ntar kita potong-potong, apa yang lu mau potong-potong? Lu ngaco. Nah yang begitu kudu kita ikutin baik. Malu sama siapa? Masih Abdul Qadir Jailan. Pesennya udah jelas, udah nggak akur sama Quran, nggak akur sama Sunnah. Al-Quran sama Sunnah boleh kita nikah tanpa wali, tanpa saksi. Nggak boleh. Nah dia begitu, masih mau diikutin baik. Ngeri amat. Ngeri amat. Apa gara-gara wah keren dia mau baca kitabnya dari kiri ke kanan, coba dah. Lah kalau dari kiri ke kanan, kalau ke kanan ke kiri kan wajah ada fi halgo pilun, dia mah algo pilun napi wajah ada begitu. Dari amat. Jangan, maksudnya kudu eling. Nah, bukan berarti kita pulgarin, bukan berarti habaib doang. Kiai gua kalau emang nggak udah ala kitab wa sunnah, ajarannya udah ngelempeng dari situ, tinggalin. Nggak tinggalin. Jangan, ini bukan menyudutkan satu pihak semua. Bukan saya mah begitu. Tapi kalau emang, oh ini mah Al-Quran ngomong begini, dia nyampeinnya ya sesuai dengan Al-Quran, dia nyampeinnya sesuai dengan hadis Nabi, sama ijma ulama ngepas, kesepakatan ulama. Sebab kesepakatan ulama itu namanya bayan akli, konsensus. Akal-akal ulama udah bersatu, tuh. Udah punya kesepakatan. Jadilah lahirlah ijma, kesepakatan ulama. Sama ijma ulama udah gak keluar. Ini kan ijmanya ijma dia doang, kumpulan dia doang. Ya Allah, kadang-kadang nuduh orang Syiah tapi lagu-laguannya Imamiyah. Kalau yang pakai bahasa imam siapa? Syiah. Syiah tuh sampai syahadatnya gue nambah dia mah. Bukan cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna ... imam. Maka hati-hati dengan kalimat imam jumbo itu. Yang jumbo itu cukup lele aja nggak pakai imam. Kalau kita makanya jangan ngomong begitu. Udah kalau ngomong begini boleh imam besar FPI, udah segitu. Tapi kalau bilang imam besar umat Islam, masya Allah ya ntar dulu. Jangan. Itu lagi keseleo dia. Ya kalau salah ya salah. Nah akurinnya ke situ betul. Watab goduhu bil hawa. Jangan sampai kita cinta berdasarkan hawa nafsu. Jangan sampai kita benci berdasarkan hawa nafsu. Dan kalaupun kita bencinya benci ke kelakuan, jangan ke zatiyah orang. Oh iya, apalagi jatiyah turunan Rasul. Ya kalau jatiyah mah jangankan sama turunan Rasul, sama orang biasa gua kagak boleh benci sama orangnya. Fardun amnatun pala manazu datako indana fil halali wal haram. Nah mudah-mudahan dengan ngaji kayak begini nih, masalah dunia udah jelas. Ini baru level ketiga nih. Dari awal pertama ilmu, kedua taubat, yang ketiga awaik. Tuh. Buat usul ilallah itu nggak gampang. Buat nyampainya kita ke Allah itu butuh proses. Nggak ada yang dadakan. Nggak ada istilah apa ya, bonceng membonceng, nggak ada. Nah, bingung kalau umpamanya ada bahasa yang penting cinta, pokoknya nanti ditanggung sama dia, bingung. Sebab Al-Quran nggak begitu. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lah. Itu Al-Quran bagaimana itu? Nah kalau bahasa syafaat,
Lu kalau nggak cinta sama gua nanti yang misalnya ngeblokir syafaat lu. Kan Nabi yang punya syafaat siapa? Yang punya syafaat kan Nabi nih. Yang punya syafaat tuh Nabi. Terus orang-orang soleh tuh punya syafaat tuh. Para wali bisa nyapaatin tuh ke orang yang dicinta. Tapi biangnya syafaat, pokoknya syafaat, asalnya syafaat itu adanya di Nabi. Kalau Nabi ngomong begini, syafaati lil kabairi min ummati. Nanti syafaatku yang terbesar itu buat umatku yang pada ngerjain dosa-dosa gede. Ayo. Nah kalau Nabi gue begitu, iya maksudnya Nabi gue begitu, sama umat yang pada punya dosa-dosa gede bakalan ditolong. Yang penting lu mah ada Muhammad Rasulullah, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ntar lu ditolongin. Biar kata udah ngerebek di neraka golik ya kan, dicariin nama Nabi masih ada nih. Nah itu syafaat, itu pertolongan buat orang yang dosa gede. Nah ini kata dia enggak, syafaatnya gua kekepin, lu nggak bakal dapet syafaat. Nanti di hari kiamat lu kalau ancamannya udah kayak sang iya bisa. Nah yang begitu mah tinggalin. Tapi kalau yang emang adem, yang omongannya bener, ajarannya sesuai Quran, kayak siapa? Habib Umar Al-Hafid, kayaknya yang dari Yaman tuh. Habib Umar Al-Hafid kan dia mah nggak pernah ngomong macem-macem, nggak pernah begini begitu, nggak pernah begini begitu. Kalau yang dikit-dikit ngajakin berontak, yang dikit-dikit umpamanya ngata-ngatain orang PKI segala macem, ya udah ngerinya apa? Resepnya kita lantaran hawa nafsu. Wah, ya iya kan, gimana kagak resep, orang dia merame, gagah kelihatannya, kumpulannya juga banyak. Kita kalau jatuh di tempat banyak kan kerasanya gagah. Itu udah dorongan nafsu. Yang begitu udah dorongan hawa nafsu. Kayak Sunan Ampel mah, Sunan Ampel itu punya kobong kagak lebih dari 7 kamar. Santrinya itu nggak pernah mau lebih dari 7 orang. Santri yang di rumahnya. Nah ntar boleh nambah masuk kalau udah ada yang keluar begitu. Jadi mentingin kualitas daripada kuantitas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya zalzalal wa ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu bil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsaw min zabina. Allahumma ilam akun ahlan an abdu rahmataka fa rahmatuka ahlun tablugona ya na wasiat kula syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam Sabtu kalau bisa ngajakin orang biar ada banyakan, biar acaranya rada ini. Masalahnya banyak barengan ini, banyak yang ngadain syukuran 17-an. Tapi nggak masalah, kita mau banyak mau dikit jalan terus ya. Nanti jangan kagak datang Rik. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil. Makan tuh. Mau langsung makan itu dulu. Saya ucapin ulang tahun dulu Bandri, di ulang tahun. Ya selamat tahun bodoh. Itu daun gimana? Tapi tiap bulan gitu ya. Dengan mah gampang belakangan dah, anu tuh pokoknya. Ada ya? Iya diambil tapi jual dijual ke si apa? Anggi ya? Oh si Anggi ya? Anggap si Anggi atau gedeannya? Iya. Gedeannya gede tuh? Iya. Gede tuh? Empat juga? Yang dijual lagi? 7 beda juga. Oh itu lengkap. Ini sudah bisa enak banget. Baru diperpanjang semua. Bit Anda sekali 2014. Nih si Oba ini yang mana kabur keluar jadi kita goda. Oh itu jalan. Iya kok gede enggak. Ane mah guru sekolah sama ngaji si Oba masih kalong. Kamu kasih aja ya. Itu pada ngidupin kunci. Iya. Dari belakang gitu. Oh, itu udah panggil kemana? Agak salah. Iya, sambil Ada bagian lagi salam-salaman ini maka. Belum masalah karena kawan di terakhir. Dari awal gue jelas. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha
وشفائها ونور الأبصار وإيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فهدنا وكل نية صالحة حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب وصلنا الرسل مربي جميع العلماء المؤمنين سنة حضرة سيدنا هاشم سلم وصلى سيدنا مرابي رمي المجوهر نسألك الكرامة والبركة والشفاعة في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir wali Qadir syafaat Nabi Muhammad billah waridullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillah. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summal ladzi yab'asu ala tarki wa tafriki wa yuhawwinu 'alaika zalika dzikru afatid dunya wa uyubiha. Kemudian alladzi yab'asu ala tarki, yang bisa membuat kita, mendorong kita ala tarki wa tafriki, untuk meninggalkan dunia, wa tafriki berpisah dari dunia, wa yuhawinu alaika dan memudahkan kita, alaika zuhud akan dunia, zalika apa tidak lain adalah zikru afati dunia, dengan sering-sering mengingat afati dunia, bahayanya duniawi, wa uyubiha dan kehinaan-kehinaan dunia. Aduh, kayak ngomongin dunia, ada yang ngirimin gambar ikan mujair. Dunia itu loh, apa di dunia wa uyubiha. Emang dunia bagaimana? Waqad aksaron nasul qaula fi dzalika faminhu, banyak ulama yang udah mencetuskan, udah membuat makalah-makalah, peringatan-peringatan. Izalika faminhu, seperti qaulu Yahya ibnu Mu'ad, perkataan Imam Yahya bin Mu'ad, ad-dunya hanutu syaiton, pala tasriku min hanutihi syai'an, fayaji'u fi talabihi fayakhuduka. Dunia itu hanutu syaiton, warungnya setan. Dunia itu warungnya setan. Pala tasrik min hanutihi, jangan suka nyolong benda-benda yang ada di warungnya setan. Fayaji'u fi talabihi, itu setan bakal ngudak datang, dicariin sama dia. Kalau dagangannya ada yang dicolong, pasti dicariin. Payahuduka,
diambil kita sama setan. Kalau udah diambil sama setan, digubet ya otomatis ngikutin setan. Dunia tuh. Aduh. Adunya hanutu seton pala tasrik min hanutihi. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Dunya ma qaulul Fudail bin Iyad rahimahumullah law kanatid dunya min zahabin yabna wal akhiratu min khazabin yabqa lakana yang bagilana ana taruh hasban yabqa ala zahabin yabna. Kata Imam Fudail bin Iyad, law kanatid dunya min zahabin yabna, kalaupun dunia ini dari emas yabna, rusak, bakalan habis, bakalan hancur, dipertahanin segimana juga ya Allah. Ya kagak ada kekal-kekalnya. Dunia apa sih ya? Kita udah tahu dunia itu bukan harta doang, bukan duit doang, termasuk jabatan, martabat, pangkat, derajat itu dunia. Makanya kalau ngelihat ke sini ini romannya yang lagi polemik nasab kekeh bae nasabnya masih diakuin bae, ini romannya dunia juga, ini penyakit dunia. Padahal mah yafna hancur. Wal akhiratu min khazafin yabqa. Nah dunia itu, akhirat itu lir ibarat khazaf. Khazaf itu tembikar, kendi tanah merah. Tapi ya kok kekal. Kalau emasnya nggak kekal, tembikarnya kekal. Milih mana kudunya? Lakana yang bagilana ayat taro khazfan yabqa. Maka pastinya kalau kita punya akal sehat mah ambil tuh yang dari tanah liat tapi kekal selama-lamanya, daripada yang istilahnya terbuat dari emas tapi sementara. Fakai bahwa qaditarna hasban yabna ala zahabin yabqa. Malah kita mah parah. Bukan milih emas yang sementara, ninggalin tanah liat yang kekal. Kita mah malah milihnya tanah liat yang sementara, ninggalin emas yang tuh kadernya kita tuh, blow-onnya kita tuh. Masalah dunia ribet banget memang, masalah. Tadi pagi ngaji Tambihul Mukhtarin, kalau kita mas selama ini mikir konaah itu menerima apa yang udah kita punya segitu lah. Itu orang konaah tuh kagak nyariin yang kagak ada. Kata Imam Ali Al-Khawas mah konaah nggak begitu. Konaah itu man kasuro maluhu wa ta'amuhu walam yakul illa kulla khamsati ayamin ukulatan sogirotan. Orang konaah itu bukan orang kagak punya duit, kagak punya banda. Duitnya banyak, makanannya banyak, tapi dia makannya tibang 5 hari sekali. Itu pun ukulatan sogirotan, tibang suapan yang 5 hari sekali. Buat kita begitu, borong-borong udah ada roti juga. Ya Allah, udah ada kembang goyang juga. Ya enggak bawa lalapan sama kerupuk. Kata si Andi udah kagak lagi-lagi deh. Jangan sih. Dan lagi babnya ini mah kan lagi ngintip terus apa? Lagi ngintip dimensi lah. Nah, ini dimensi wali. Malah kalau Abu yang Mufassir mah ngomong bagaimana? Abu yang Mufassir mah saklek. Kalau manusia mah sehari makan sekali. Emang ada hadisnya. Iman orang yang sempurna itu, kalau orang imannya sempurna itu ya makannya cuma sehari itu 9 suap. Tapi 9 suapnya 9 suap kita ya, bukan 9 suap perindapan. Kalau 9 suap perindapan mah Yusef. 9 suap kita. Makanya kata Abu yang Mufassir begitu, manusia mah makan sehari sekali. Kalau sehari 2 kali itu bukan manusia, kebo. Sehari 3 kali setan. Kalau kita mah ya setan juga, kebo juga. Akuin baik udah. Sampingannya lagi ya. Ya Allah, belum Mindo. Ada bahasa Mindo gitu.
Sarapan beda, makan beda, Mindo beda, makan sore. lagi. Oh, dunia tuh. Khozapan yabko ala zahabin yabna pakai pawakoti tanah hazban yabna ala zahabin yabko. Tetapi dengan kebodohan kita lebih memilih tembikar yang bakalannya fana, bakalannya rusak daripada emas yang bakalannya kekal. Akhirnya kita banyak kan belangsak di dunia, belangsak di akhir. Cuma kayak dibilang begitu, kebanyakan milihnya tembikar yang rusak daripada emas yang kekal. Karena apa ya, dunia kagak akhirat kagak. Kirain teh kagak punya dunia bakalan mudah sibuk mudah akhir.